Ya, kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Mbak Tere. Mbak Tere, jadi positif dan negatifnya apa ketika undang-undang ini apabila nanti disahkan? Dan kemudian solusinya apa agar hak pelayanan kesehatan, hak mendapatkan fasilitas khusus dan sarana prasarana di fasilitas umum, hingga kepastian bagi ibu tetap dipekerjakan setelah melahirkan, begitu Mbak Tere? Ya, positifnya adalah dia memenuhi atau menjadi bagian dari pemenuhan hak substantif ya dari perempuan, itu satu, terutama perempuan pekerja. Yang kedua, ini akan mendorong perbaikan fasilitas ya, fasilitas-fasilitas yang harusnya diterima oleh para perempuan pekerja terutama. Dan juga diharapkan ini melebarkan, tidak hanya mengatur pada sektor formal ya, karena Undang-Undang Ketenagakerjaan kan hanya mengatur sektor formal. Sementara yang tadi 73% yang tadi disampaikan Pak Sarman tadi pekerja dari UKM, ini adalah kerja-kerja yang kebanyakan sektor informal. Gitu. Jadi ini punya sisi positif bahwa dia akan mengcover banyak sekali perempuan pekerja. Nah, sisi negatifnya yang mungkin harus dilihat lebih jauh adalah satu, domestifikasi ya. Kemungkinan ini akan terjadi karena pasal yang mengatur, salah satu pasal itu hanya mengatur tentang kewajiban perempuan dalam hal ini sebagai ibu. Padahal fungsi sosial dalam hal maternitas itu adalah fungsi yang menjadi tanggung jawab bersama perempuan dan laki-laki. Itu sebabnya ada cuti ya, cuti pendampingan 40 hari. Tapi perlu dicek juga apakah pendampingan suami, cuti dari suami ini juga berbayar utuh supaya si suami juga tidak khawatir meresikukan penghasilan keluarga ya. Dan ini menjadi penting bagi kita juga bahwa suami belajar tentang mengasuh anak. Nah, berikutnya adalah jangan sampai juga ketidakadilan gender itu makin langgeng di dalam keluarga karena urusan-urusan terkait dengan maternitas hanya dibebankan pada perempuan. Gitu. Jadi ini prasyaratnya adalah RUU KIA ini harus betul-betul menggunakan peran perempuan dan laki-laki sebagai sebuah prasyarat untuk keadilan di dalam rumah. Kalau ini sudah adil di dalam rumah, maka kita juga akan bisa membuat keadilan di perusahaan ya. Dan ini perusahaan juga harus dicek betul nih Pak Sarman, karena perlu pengawasan yang ketat nih. Karena yang tadi saya katakan, jangan-jangan Undang-Undang Ketenagakerjaan juga banyak dilanggar dan penting untuk dijadikan sebagai masukan gitu. Secara umum kami positif ya melihat Undang-Undang RUU KIA ini. Karena ini dalam jangka panjang akan membangun kesejahteraan. Tapi memang prosesnya ini harus betul-betul mendudukkan banyak kelompok untuk memberikan aspirasi. Baik, jadi solusinya apa Mbak terkait dengan semuanya fasilitas dapat, tapi nanti kalau seandainya diresmikan 6 bulan bisa cuti, tapi terjamin begitu tetap dapat pekerjaan juga setelahnya begitu? Betul, karena kan di negara-negara maju, ini kita seperti tadi Pak Willy mengatakan ya, melihat dari negara-negara maju itu contoh baik, mereka ketika dapat cuti bulan dan kemudian ada cuti dari pasangan juga, itu akan membangun profil keluarga dan ibu dan ayah yang betul-betul bisa memberikan ruang keadilan gender di rumah gitu. Nah, strateginya memang tadi saya bilang, ayo duduk bareng, ini DPR, undang semua orang, undang semua elemen yang berkepentingan untuk RUU KIA ini dan cari jalan keluar gitu. Karena secara substantif ini sudah. Baik, saya ke Bang Sarman. Bang Sarman, harapan Anda apabila ini nanti disahkan ketika cuti 6 bulan melahirkan bagi perempuan yang disahkan? Singkat saja. Ya, harapan kami memang sebelum RUU ini disahkan, alangkah baiknya mendengar aspirasi semua pihak. Apakah 6 bulan ini sudah merupakan angka yang udah harus gitu kan? Apakah bisa kita cari lagi mungkin angka-angka yang lebih moderat lagi yang bisa diterima oleh semua pihak? Yang tentu kami dari pengusaha akan mendukung sepenuhnya sejauh itu memang untuk kesehatan. Tapi tolong juga suara kami juga didengarkan juga bahwa memang banyak hal-hal yang harus kita lakukan di perusahaan masing-masing apabila hal ini diketok. Karena kalau misalnya level manajer, misalnya 6 bulan tidak masuk, nah ini juga akan menjadi timpang diganti. Tidak bisa, misalnya. Ini kan sesuatu hal-hal yang teknis yang kita rasakan di dunia usaha. Jadi untuk itu, kami sangat berharap agar kiranya sebelum diketok, dengarkanlah semua pihak, termasuk kami dari pengusaha, dan kami pengusaha akan siap memberikan masukan yang efektif,
sehingga kita harapkan bahwa RUU ini nantinya ketika diketok bisa diterima oleh semua pihak dan implementasinya bisa dirasakan di lapangan sesuai dengan diharapkan Ibu Teresia tadi. Gitu. Baik, harapannya adalah win-win solution begitu ya, perusahaan juga tidak dirugikan, pekerja perempuan masih bisa tetap bekerja, dan kemudian untuk hak bagi ibu dan anak yang melahirkan juga nanti apabila cuti 6 bulan setelahnya bisa dapat melanjutkan pekerjaannya tanpa ada rasa khawatir begitu ya. Terima kasih sudah hadir bersama saya, Bang Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Kadin, dan juga Mbak Tere Iswarini, Komnas Perempuan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.